Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya Andi Wibowo di channel Teknisi Digital, teman-teman. Kali ini masih ngebahas soal amplifier OCL 150 sampai 300 watt. Mut sana dulu, Mut. Nah, teman-teman, kalian yang ngerti soal elektronik ataupun yang nggak paham soal elektronik, waktu ngelihat rangkaian seperti ini, kalian ada timbul pertanyaan nggak? Misalnya seperti ini, kok bisa sih amplifier seperti ini ngeluarin suara yang kencang, terus enak, bisa dipakai buat dangdutan? Nah, kalau misalnya kalian penasaran, kalian bisa tonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Teman-teman, ada sebuah amplifier dan ada avometer digital. Yang mau saya tunjukin ke kalian di video kali ini adalah bagaimana caranya mengukur ampere. Suara yang keluar dari amplifier ini otomatis di dalamnya ada tegangan, ada ampere, ada frekuensi, ada macam-macam pokoknya. Dan kali ini yang mau saya bahas sama kalian adalah soal ampere atau soal arus. Arus yang mana yang mau dibahas sekarang ini? Ini kan ada 24 volt min, 24 volt plus, dan ground atau CT. Nah, ini kan tegangan, teman-teman. Nah, tegangan itu akan mengalir dihantarkan oleh arus gitu. Arus itu bisa kecil, bisa besar, dan tegangan bisa mengikuti atau tidak mengikuti arus itu gitu. Dan gimana cara ngukurnya? Apakah dengan cara mengukur pakai avometer digital, terus probe-nya kita tempelin di negatif dan positif seperti ini, terus muncul berapa ampere di avometer digital? Enggak juga, teman-teman. Terus apakah kita tempelin di plus 24 volt, terus yang probe hitam kita tempelin di CT, terus muncul berapa ampere di sini? Enggak gitu juga. Terus gimana dong gitu? Untuk memahami itu semua, pelan-pelan ya, teman-teman. Pelan-pelan. Untuk memahami itu, saya akan tunjukin gambar sama kalian. Ini dia gambarnya. Nah, di gambar ini, teman-teman, kalian bisa ngelihat bahwasanya ada XMM1, XMM2, dan XMM3. Ini adalah sebuah simbol dari avometer. Yang XMM1 adalah avometer atau voltase atau voltmeter, kemudian yang XMM3 itu voltmeter juga, yang XMM2 adalah ampermeter. Saya rangkai sedemikian rupa supaya bisa nunjukin ke kalian bahwasanya di sana ada ampere yang dapat diukur dan ada voltase yang dapat diukur. Merakitnya atau mengukurnya harus dengan cara seperti ini, seperti gambar ini ya. Kita bisa melihat di sini ada V1 24, itu artinya tegangan input yang saya masukin ke dalam resistor ini adalah 24 volt. Itu tegangan baterai, teman-teman. Aki lah, aki. Nah, dapat kita ketahui di sini bahwasanya ampernya terukur 0,073 gitu ya. Terus voltasenya yang satu terukur 0,016 volt dan yang satu lagi 23,984 volt. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena resistornya di seri. Nah, sebelum kita membahas soal resistor lebih lanjut, kita bahas ampere dulu. Tadi saya nunjukin ke kalian kenapa ada bisa muncul suara. Terus kedua, saya mau nunjukin ke kalian adanya arus atau ampere di amplifier ini. Terus ada voltase juga. Itu semuanya berkaitan, teman-teman. Jadi nggak bisa kita lepaskan salah satu di antaranya karena semuanya berkaitan. Ada voltase, ada ohm, ada apa lagi? Ada ampere, ada daya, dan ada frekuensi, macam-macam pokoknya, teman-teman. Kali ini kita bahas soal ampere dulu ya. Nah, di gambar ini, teman-teman, arus itu mengalir dari positif ke negatif ya. Jadi kita bisa perhatikan di V124 itu tanda plus, itu arusnya itu ngalir dari jalur itu warna hijau itu, mengalir menuju ke R1 0,22 ohm, kemudian mengalir dari R1 0,22 ohm ke R2 330 ohm, kemudian masuk ke ampermeter dan keluar ke ground atau ke minus dari baterai. Gitulah
terus menerus mengalirnya seperti itu. Jadi mengalirnya tuh dari positif ke negatif ya teman-teman, bukan sebaliknya dari negatif ke positif. Jadi arus listrik itu perlu dicatat mengalirnya dari positif ke negatif. Sama seolah-olah kayak kalian pergi dari Jakarta ke Surabaya. Nah kayak gitu. Pasti harus pergi dari satu titik ke titik yang lain gitu, nggak bisa bolak-balik. Kalaupun mau bolak-balik harus sampai ke tempat tujuan dulu baru balik lagi gitu ya. Dan nggak bisa sih sebetulnya bolak-balik itu. Bolak-balik dalam arti ini adalah pasti pergi ke titik A, kemudian ke titik B. Kalau udah sampai di titik B, balik lagi ke titik A, itu sama dengan permulaan antara titik B dan antara titik B ke titik A, seperti itu. Jadi nggak bisa bolak-balik sebetulnya. Hanya berpindah dari satu titik ke dari satu titik ke titik yang lain. Seperti itulah ampere atau arus mengalirnya. Misalnya kalau kalian mudik ya, mudik dari Jakarta ke Surabaya melewati Jogja misalnya. Kalian berangkat dari Jakarta, kemudian sampai ke Jogja, kemudian lanjut lagi sampai ke Surabaya. Nah, seperti itulah analogi yang bisa saya kasih untuk menggambarkan bagaimana rangkaian ini bekerja. V1 24 itu anggap aja Jakarta, kemudian R1 0,22 ohm itu Jogja, kemudian R2 330 ohm itu adalah Surabaya. Jadi mengalirnya itu arus mudiknya itu teman-teman, dari kutub positif atau dari Jakarta itu ke Jogja dulu kalau ngelihat dari gambar ini ya, R1 melalui R1 dulu atau melalui Jogja dulu, kemudian dari Jogja dilanjutkan lagi ke Surabaya ke R2. Nah dari sana nanti baru kita sampai ke tujuan kita yaitu Surabaya. Surabayanya itu nyampenya di R2 330 ohm yang paling ujung, paling bawah, ada titik itu paling bawah. Nah itu adalah Surabayanya gitu. Jadi kalau misalnya kalian pergi dari Jakarta ke Surabaya terus ditanyain gimana arus perjalanannya, arusnya apa tuh biasanya ya, macet gitu ya, atau padat merayap, terus ramai lancar. Nah kayak gitulah teman-teman. Jadi analogi transportasi itu bisa dipakai untuk menggambarkan, untuk menjelaskan juga bagaimana arus listrik di dalam rangkaian elektronik itu bekerja gitu ya. Jadi untuk mengukur arusnya kita harus menyiapkan sebuah alat teman-teman. Kalau misalnya di jalan raya kita pasti menyiapkan CCTV ya untuk memantau kira-kira lalu lintasnya gimana, padat atau enggak, atau lancar kayak gitu. Kemudian kalau di rangkaian elektronik, alat ukurnya atau untuk melihat arus yang lewat itu namanya adalah ampere meter. Ampere meter. Salah satunya ampere meter itu adalah avometer digital seperti ini teman-teman. Mana ampernya? Ini kan ada 3 lubang ya, ada 3 lubang. Kemudian yang paling atas ini ditunjukkan ada tulisan 10 ampere max. Artinya ini kalau kita mau mengukur ampere ini kita bisa pindahin prob positifnya ke sini, ke lubang paling atas. Kemudian saklarnya ini kita pindahin ke sini, ke 10A DC, 10 ampere DC seperti ini. Ini artinya 10 ampere DC teman-teman. Nah nanti kita bisa ngukur ampernya kayak gitu. Terus gimana cara ngukurnya? Nah cara ngukurnya harus seperti apa yang digambarkan dalam gambar saya seperti ini teman-teman. Kalau misalnya kalian mau melihat arusnya, berarti kalian harus tiba di Surabaya dulu atau harus tiba di R2 330 paling ujung dulu. Terus disitulah kalian bakal bisa ngedapetin berapa nilai arus yang melewati Jogja, melewati Jakarta, Jogja, dan Surabaya itu. Nah, kayak gitu ya. Jadi pertanyaannya kan arus dari Jakarta, Jogja, dan Surabaya itu lancar apa enggak? Nah, berarti kan kita ngukurnya harus ketika kita sudah sampai di Surabaya, paling ujung atau minimal di tempat yang kita tuju di Surabaya itu. Baru kita bisa mengatakan, oh ternyata arusnya lancar. Nah, kalau misalnya di ilmu elektronik, itu seperti itu juga. Kita menggunakan avometer digital untuk mengukur ampernya. Kemudian kita bakal bisa melihat dengan cara nempelin prob positif
teman-teman bisa perhatikan di XMM2 itu ada kutub positif. Nah, itu adalah probe positif seperti ini, teman-teman. Nah, itu probe ini harus kita tempelin di resistor R2 330 ohm yang paling ujung bagian bawah yang ada titik merahnya itu. Kemudian yang negatifnya itu harus kita tempelin di minusnya baterai V1 24 volt atau yang disambung sama ground itu gitu. Disitulah kita akan menemukan berapa arusnya. Dan ternyata teman-teman, dengan resistor 1 yang berukuran 0,22 ohm yang diseri dengan resistor 2 330 ohm, arus yang mengalir melalui resistor ini adalah 0,073 ampere gitu. 0,073 ampere. Dan karena saya mau ngejelasin ampernya dulu, jadi saya jelasin ampernya dulu aja lah ya, biar nggak pusing kemana-mana nanti pembahasannya malah. Terus, nah ampere ini teman-teman maksudnya, kenapa kok kita harus mengukur ampere? Karena kalau nggak mengukur ampere yang lewat tadi, yang lewat di jalur ini, kita nggak akan bisa menentukan seberapa besar sih nilai watt resistor yang kita gunakan. Karena kita bisa ngelihat di sini ya. Di sini ada 3 jenis resistor. Ada resistor yang ukurannya 1/4 watt. Kemudian ada yang 1/2 watt. Ini setengah apa satu nih? Ada resistor, oh bukan, ini yang setengah ding. Ada resistor yang ukurannya 1/2 watt. Kemudian ada resistor yang ukurannya 1 watt. Kemudian ada resistor yang ukurannya 5 watt. Nah, kenapa pertanyaannya kok resistornya dibeda-bedakan? Kenapa nggak disapu rata aja 1/2 watt misalnya? Semua kecil-kecil gitu. Kenapa kok nggak disamain aja? Kenapa kok harus dibedain? Nah, itulah pretext untuk yang tadi itu adalah pretext yang saya jelasin untuk nunjukin ke kalian bahwasanya perhitungan arus listrik yang melewati sebuah resistor atau rangkaian itu harus diperhitungkan untuk menentukan seberapa besar watt resistor. Kenapa? Karena kalau nggak kita perhitungkan teman-teman, nanti resistornya bakal terbakar gitu. Karena resistor yang digunakan di dalam power amplifier OCL ini tuh sistemnya juga nggak sama seperti gambar saya. Karena di sini ini adalah rangkaian yang kompleks, karena contoh yang ada di gambar saya adalah rangkaian resistor yang di seri aja untuk nunjukin gimana kita bisa melihat nilai ampere yang lewat di sana. Minimal gambar ini udah bisa dipakai untuk nunjukin adanya arus yang melewati resistor, teman-teman. Dan kenapa kok dikasih resistor gitu ya? Kenapa kok arusnya harus dikecilkan? Kalau arusnya nggak dikecilkan, dikasih gede terus, nanti nggak bagus teman-teman gitu. Bisa nabrak ya. Jadi kan harus ada lampu merahnya, harus ada belok-beloknya. Analoginya kan seperti itu di jalan raya ya. Ya karena di setiap jalan itu pasti ada persimpangan gitu. Karena nggak cuman satu orang aja yang lewat dari Jakarta, Jogja, dan kemudian ke Surabaya, tapi banyak orang gitu. Artinya di rangkaian elektronik juga seperti itu. Nggak cuman satu maksud aja, dan banyak maksud yang harusnya bekerja dalam rangkaian ini gitu. Makanya dibutuhkan resistor atau lampu merah atau polisi tidur dan rambu-rambu lalu lintas yang lain kalau dianalogikan seperti jalan raya. Nah, kayaknya sampai sini dulu deh ya untuk nunjukin itu. Moga-moga apa yang saya jelasin sekarang ini agak bermanfaat buat kalian. Kalau suka sama videonya, klik like aja deh. Kalau enggak ya jangan di dislike ya. Ya dislike juga nggak apa-apa deh, terserah, bebas ya teman-teman. Yang penting ya semoga bermanfaat aja deh. Besok di video selanjutnya kita bakal bahas lagi berapa harusnya nilai resistor yang dibutuhkan supaya nggak kebakar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video and bye-bye.